Awalnya sampah organik berwarna hijau, merah, atau daun-daun kering. Perlahan berubah menjadi tanah yang subur. Proses ini menunjukkan alam mendaur ulang secara alami. Perkenalkan, saya Fakri Zaman Khairi. Saya merupakan finalis Pangeran Lingkungan Hidup 2024 dari SDN Margojo 1 403 Surabaya dengan nomor peserta 153. Saya memiliki judul proyek yaitu Kota Lisa, Kompos Takakura Limbah Sampah Organik. Alasan saya mengambil proyek ini adalah semakin hari sampah organik semakin menumpuk, dan jika dibiarkan begitu saja tidak dikelola dengan benar, justru akan menimbulkan bibit penyakit, polusi udara, dan bau yang menyengat. Untuk itu saya memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan kompos atau pupuk organik yang dapat memberikan hara yang terbaik bagi tanaman. Awalnya sampah organik ini saya dapat dari sampah rumah, warga sekitar, UMKM pedagang sayur dan buah, UMKM catering, dan pasar Mangga 2. Saya berinisiatif untuk memanfaatkan sampah organik dengan cara keranjang Takakura maupun komposter. Sampah organik yang saya olah berupa kulit buah, sayur-sayuran, cangkang telur, sisa nasi, kulit bawang merah, dan bawang putih. Alhamdulillah, capaian saya hingga saat ini adalah mengumpulkan dan mengolah sampah organik sebanyak 1.220 kilo. Sosialisasi ke 5.343 orang, baik secara online maupun offline. Membagikan hasil panen kompos sebanyak 25 kilo. Menjual hasil panen kompos sebanyak 29 kilo. Untuk mendukung proyek teman, yaitu sebanyak 62 kilo. Total kompos yang sudah saya hasilkan 170 kilo. Kampung Mitra RT 3 RW 1 Nyetir Wetan. Kampung Mitra RT 2 RW 3 Margorejo. Kampung Mitra Tunas Hijau Rafa RW 3 Tugu Pakis. Saya juga memanfaatkan pengolahan kompos untuk menanam sirgading sebanyak 40 tanaman, baik di sekolah maupun di rumah. Saya memanfaatkan panen kompos untuk kompos sebagai salah satu campuran media tanam dan sebagai pupuk organik untuk menjaga kualitas tanah dan menunjang pertumbuhan. Contohnya, tanaman sirgading yang saya tanam. Pentingnya mengolah dan memanfaatkan sampah organik. Dengan mengolah sampah organik, kita tidak hanya mengurangi tumpukan sampah yang ada di tempat pembuang sampah atau TBA. Kita juga menciptakan kompos yang baik untuk tanaman, yang dapat memberikan hara yang terbaik bagi tanaman. Tips and trik dalam melakukan pengomposan adalah agar selalu menjaga kualitas keranjang Takakura maupun komposter. Jika keadaan kering, saya beri air leri, air cucian beras. Dan jika keadaan basah, saya beri daun-daun kering. Saya tidak lupa untuk mengaduk 3 minggu sekali.
ini adalah karena terbatasnya keranjang Takakura. Tetapi semakin hari sampah organiknya semakin menumpuk. Untuk mengatasi itu, saya mengembangkan proyek saya ke komposter, kompos bag maupun biobori. Rencana untuk mengembangkan proyek saya yaitu menambah keranjang Takakura agar sampah organik dapat lebih banyak yang saya olah. Saya juga mengembangkannya ke komposter dan pupuk cair. Target untuk mengembangkan proyek saya adalah mengolah dan memanfaatkan sampah organik lebih dari 1.600 kilo. Target saya juga menanam sirih gading sebanyak 100 tanaman baik di sekolah maupun di rumah. Peristiwa yang berkesan saat melakukan pengomposan adalah yang awalnya sampah organik berwarna hijau, merah, atau daun-daun kering perlahan berubah menjadi tanah yang subur. Proses ini menunjukkan alam mendaur ulang secara alami. Saya juga melihat cacing, semut, serangga, atau mikroba yang bekerja mengurai sampah organik. Reaksi keluarga atau teman-teman ketika mereka tahu tentang proyek saya adalah sangat mendukung. Saya dibantu oleh warga sekitar yang memberikan sampah organiknya setelah selesai memasak, serta dibantu juga oleh Bapak Ibu guru yang ikut proses dalam pengolahan sampah organik. Ini adalah hasil panen kompos saya yang awalnya mulai dari sampah organik. Jika kalian mempunyai sampah organik, jangan dibuang sembarangan ya. Kalian bisa menghubungi saya di Instagram @farid.jabri atau nomor WA 08193910494. Dan jika kalian membutuhkan kompos, kalian bisa menghubungi saya atau di sekolah saya, SDN Margojo 1 403 Surabaya. Buah mangga, enak rasanya saat dimakan. Sampah organik di mana-mana, lebih baik kita manfaatkan. Petik mangga di pagi hari, buahnya manis segar di hati. Sampah organik olah sendiri, bumi lestari hijaukan nanti. Cukup di sini aja ya cerita aksi saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube Tunas Hijau. Dan cerita aksi saya jangan lupa like dan komen. Dah.